Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, hari pertama gebiar vaksinasi COVID-19, 7.000 dosis di Kecamatan Tanah Jawa dan Perdagangan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berjalan lancar. Masyarakat sangat antusias mengikuti vaksinasi gotong royong bersama Pemkab Simalungun, perusahaan farmasi dan putra daerah, dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, seperti mencuci tangan dan memakai masker. Pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Perkebunan Balimbingan Senin 15 November 2021 yang dimulai pukul 8 WIB digelar selama 5 hari. Hadir pada acara vaksinasi tersebut Ketua DPC PDIP dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Simalungun Samrin Girsang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara Mangapul Purba, pendiri Bane Gas Community atau Baga Bane Raja Manalu, Sekretaris Dinas Kesehatan Simalungun Sari Mauli Sia dari MKM Camat Tanah Jawa Parolan Sidauro, Kapolsek Tanah Jawa Kompol Selamat Manalu, Babinsa dan Babim Kamtibmas Fungsionis PAC PDIP Tanah Jawa. Di sela-sela acara vaksinasi, pendiri Bane Gas Community atau Baga Bane Raja Manalu kepada media mengatakan bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti vaksinasi akan mempercepat terbentuknya kekebalan komunal dan pemulihan aktivitas sosial, khususnya perekonomian. Masyarakat sangat antusias mengikuti vaksinasi. Ini sangat baik sebagai ikhtiar bersama untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan sebagai usaha melindungi masyarakat serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonominya. Masyarakat yang hadir pada hari pertama vaksinasi mencapai 1.700 orang. Tapi untuk menjaga disiplin protokol kesehatan, hanya 700 orang yang disuntik vaksinasi pada hari pertama, dan peserta lain akan divaksinasi pada hari berikutnya. Gebiar vaksinasi tersebut dilaksanakan di 2 kecamatan. Yang pertama di Kecamatan Bandar dan Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dimulai 15 sampai dengan 19 November 2021 sebanyak 7.000 dosis. Untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target perusahaan farmasi yang punya concern dan mau peduli dengan Simalungun, meskipun saya tahu bahwa perusahaan novel tidak ada di Simalungun atau di Sumatera Utara, namun kepedulian kalian untuk mengadakan vaksinasi di daerah ini sangat saya apresiasi. Saya sebagai putra daerah sangat berterima kasih atas kerjasama yang kita lakukan. Inilah saatnya memang kita menunjukkan bahwa gotong royong itu harus dalam tindakan, bukan sekedar jargon, bukan sekedar kata-kata. Dan saya juga berterima kasih buat Halodoc yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dan semoga model vaksinasi yang seperti yang dilakukan Halodoc bisa berlangsung di banyak tempat dan berjalan dengan baik, rapi, tanpa membuat kerumunan yang justru bisa membahayakan. Semoga buat Halodoc maupun Novel Company sukses ke depannya dan tetap berkontribusi buat Indonesia. Sementara itu, Mangapul Purba mengapresiasi langkah gotong royong dilakukan Baga bersama Pemda Simalungun dan perusahaan farmasi Novel. Baik, kita tadi pagi sudah koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Simalungun terkait masalah capaian yang hari ini bisa disampaikan kita bahwa posisinya masih sekitar 48%. Itu pun validasinya belum bisa dipertanyakan, dan salah satu penyebab Simalungun itu tetap berada di level 3 adalah capaian vaksinasi yang dikategorikan dalam posisi rendah, ya. Kemudian saya bertanya, melakukan semacam analisis tadi pagi bahwa ada data yang tidak sinkron antara Dinas Kesehatan dengan pihak-pihak penyelenggara vaksin lainnya. Ya. Kita tahu bahwa sumber vaksin itu ada 4, TNI Polri, ya 2, kemudian ada BIN dan ada pemerintah kabupaten kota sendiri. Ya. Nah, kita meminta kepada pemerintah kabupaten
supaya segera melakukan sinkronisasi data semaksimal mungkin, sehingga kita tahu realnya capaian vaksinasi di Kabupaten Simalungun dalam kaitan mencapai herd immunity itu betul-betul bisa tahu dalam posisi yang sesungguhnya berapa yang sudah divaksinasi warga Simalungun oleh pihak BUMN, pihak TNI, Polri, kemudian pihak BIN dan Pemkab itu sendiri. Dari situ kita bergerak nanti 1-2 bulan ke depan dalam cakupan capaian di 2021 ini, maka kita bisa menyimpulkan nanti 2022 kondisi realnya Kabupaten Simalungun itu bisa seperti apa dan kemudian levelnya apakah bisa diturunkan menjadi 2 atau level 1 karena ini sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial masyarakat seperti Siantar yang kita tahu sekarang pada level 2 menuju 1 kemudian Simalungun kalau menurut cerita nanti para kepala desa tadi bahwa mereka juga menginginkan Simalungun paling tidak level 2 dan level 1 sehingga kegiatan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan bisa didongkrak dalam kaitan memompa roda perekonomian yang sudah terpuruk pada saat ini. Ketika ada pihak yang mau membantu kita, prinsipnya kita tangan terbuka. Kita meminta juga kepada pihak pemerintah Kabupaten Simalungun manakala ada organ-organ masyarakatan yang mau menyumbangkan pemikiran dan tenaga termasuk supporting lainnya sehingga vaksinasi bisa dipercepat di Simalungun. Kita sangat berharap pemerintah juga betul-betul harus welcome dan mau berkoordinasi, termasuk kita juga siap ketika dibutuhkan kita akan melakukan koordinasi seperti yang kita lakukan pada hari ini. Demikian. Dalam pada itu, Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Simalungun, Samrin Girsang menjelaskan, kegiatan vaksinasi yang diinisiasi Bani Raja Malawu salah satu upaya meningkatkan persentase vaksinasi di Kabupaten Simalungun yang saat ini masih berada di level 3 dapat bergeser menjadi level 2 dan mencapai level 1. Terima kasih. Vaksinasi hari ini digagasi oleh Abangda Bani Raja Manalu melalui Bani Gas Community. Jadi mengingat tingkat vaksinasi yang dilakukan di Kabupaten Simalungun sesuai dengan data Dinkes masih di angka 45%. Kita sangat mengharap putra-putra daerah yang lain, tidak hanya Bang Bani Raja Manalu, tergerak hatinya untuk bagaimana bergotong royong, bahu-membahu dalam rangka percepatan vaksinasi di Kabupaten Simalungun. Vaksinasi kedua akan dilaksanakan karena ini menggunakan AstraZeneca, itu jaraknya sekitar 14 minggu. 14 minggu ya? 12 minggu. 12 minggu ya? Jadi vaksinasi kedua akan dilaksanakan di Februari. Di Februari ya? Ya, di Februari. Ini di Tanah Jawa ada 3.500, ini Senin sampai dengan Jumat. Di perdagangan ada juga 3.500. Itu jadi, sama harinya? Iya, sama harinya, dari Senin sampai Jumat. Harapan kita kepada seluruh masyarakat Simalungun supaya yang belum divaksin jangan takut divaksin. Ini adalah dalam rangka bagaimana menimbulkan kekebalan tubuh secara kelompok atau herd immunity supaya kita bisa kembali normal beraktivitas, bisa. Baik, terima kasih Bapak. Lebih kurang sebulan yang lalu kita bersama dengan Pak Wakil menerima audiensi dari Halodoc. Yang mereka menyampaikan akan melakukan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Simalungun. Kemudian kita dengan beberapa kali melakukan rapat koordinasi, kita menetapkan di 2 kecamatan yang dianggap capaiannya masih kurang. Oh gitu. Nah itulah kenapa kami menetapkan di Kecamatan Bandar dan di Kecamatan Tanah Jawa sendiri. Seperti itu. Tim Halodoc memberikan bantuan dukungan untuk memfasilitasi kegiatan vaksinasi di sini untuk pelaksanaan 5 hari sebanyak 700 orang perharinya. Perharinya? Benar. Untuk dosis yang akan dilaksanakan berapa banyak? Dosis pertama dengan vaksinnya AstraZeneca 700 orang per hari selama 5 hari 15 sampai 19 November 2021 dan Halodoc disponsori, dibantu partisipasi dari PT Novel Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Tanah Jawa dan Kecamatan Bandar yang disponsori
oleh Bapak Bane Raja Manalu bersama dengan PT Novel. Seperti itu ya. Ya, harapan kita ke depannya agar capaian vaksinasi kita di Kabupaten Simalungun khususnya yang masih belum mencapai target 70% bisa didobrak sampai di Desember menjadi 100%. Seperti itu Bapak. Oke. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.